Tadi perut tak sakit kan? Tadi perut tak sakit kan? Terangkan. Kota-kota besar di Malaysia tiba-tiba jadi sepi. Projek-projek mangkrak. Sawah dan ladang enggak terurus. Kenapa? Karena satu hal. Pekerja Indonesia pulang. Cuma silap dia aku ambil pekerja luar. Sebab pekerja Malaysia kita ni tak nak kerja. Sebab pekerja Malaysia kita ni tak nak kerja. Sepi ya, banyak kedai yang tutup loh. Dulu ni temnya rame-ramenya guys. Kalau ada rakyat Indonesia atau pekerja Indonesia yang bekerja dalam negara Malaysia ni mengatakan ekonomi Malaysia akan hancur kalau tak ada rakyat asing, kau sangat salah bro. Malaysia macam kuburan sepi para sahabat. Katanya ketika pekerja daripada Indonesia banyak ditangkap. Kalau ilegal mesti ditangkap. Kalau seperti kuburan di Malaysia, masa iya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak ya sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang isu penggerebekan ataupun penangkapan warga asing yang tanpa dokumen yang baru-baru ini viral para sahabat. Dekat Kelang ya para sahabat, tanggal hari 12 bulan 7 ya para sahabat. Ini mengatakan isu lama para sahabat yang memang dekat Malaysia ini memang digempur hari-hari, tetapi ada suatu netizen Konoha yang menaikkan isu lama yang katanya Malaysia akan menjadi kota hantu apabila tanpa pendatang parti macam itu. Intinya pendatang ataupun pekerja daripada Indonesia ialah macam itu para sahabat. Ini statement daripada mana macam itu? Malaysia itu ada undang-undang. Kalau kalian ikut undang-undang, mempunyai permit yang kerja yang sah, kalian tidak ditangkap. Kalau kalian tidak mengikut undang-undang, kalian akan ditangkap macam itu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa benda boleh komen di bawah. Asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama yuk. Let's go. Keadaan ramai warga asing ditahan dengan pegawai. Nangis. Oh, ya Allah. Itu kalau tanpa dokumen yang resmi para sahabat. Diperiksa. Ya. Di Kelang ini. Yang baru-baru ini. Oh. Oke lah. Di jalan. Oh, Mas Bos. Aduh. Tuh. Oh, ramai. Kita pakai banyak kali yang duduk. Sambung. Makanya jangan datang secara ilegal. Kalau yang ada dokumen itu dilepas para sahabat. Kelang esok. Ada yang kita cek kan? Tidak lambat. Cek semua. Ini yang tanpa dokumen mestinya ditangkap. Makanya hati-hati para sahabat masuk ke negara orang terus ikut undang-undang. 6 syarat dulu. Sisi awal. Sudah, balik. Ini di Kelang yang baru-baru ini nih, bulan 12, hari 12, bulan 7.
Sini Tengok, sepi sangat tengok. Malaysia sudah sepi katanya. Di Malaysia tidak ada, di Malaysia sudah sepi. Tidak ada penghuni. Cemana ini? Nah kalau begini kan kasihan tuh para tukik, dia cari pekerja susah ya kan. Coba aja lah kalau buat urus permit itu agak dipermudah ya kan, jangan dipersulit ya kan. Kalau urusan permit dipermudah, pasti banyak orang itu yang urus permit kak, walaupun mahal. Tapi kalau urusnya kita enak, urusnya kita gampang, pasti banyak lah yang ngurus permit. Yang orang pun lebih suka datang ke sini secara resmi, cara ada permit ya kan. Ini kita urusnya apa ya kan, urusannya rumit, sulit ya kan. Terlepas tuh ya kan, kalau kita urus, karena kita kan nggak tahu kadang ini urus permit ya kan, kadang kita minta tolong agent ya kan, kadang ini agent ini nggak ada otak ya kan, dia tipu kita udah duit habis banyak ya kan, rupanya agent ini tipu kita ya kan. Kadang udah banyak loh kena tipu pasal agent ini, karena kan kita sebagian TKI ini nggak tahu urus permit ya kan, makanya kadang kita urus permit itu melalui agent ya kan, terus urusannya agak sulit ya kan, terus lepas itu pun biayanya terlalu mahal ya kan. Jadi gaji pun tak seberapa ya kan, 1.500 1.700 ya kan, mau berapa lagi ya kan kita ngirim ke kampung kan. Bandar yang dulunya sangat ramai, bahkan untuk memandang jauh pun susah, sekarang sudah macam tidak berpenghuni. Maidin Kelang, oh ini dekat Kelang, yang hari 12 itu. Kota-kota besar di Malaysia tiba-tiba jadi sepi. Ini yang konten daripada Projek Indonesia. mangkrak, sawah dan ladang enggak terurus. Kenapa? Karena satu hal, pekerja Indonesia pulang. Bukan Tapi pulang, pertanyaannya, ditangkap. kenapa mereka nggak mau balik? Dan yang lebih mengejutkan lagi, Indonesia justru mulai bangkit dari ketiadaan itu. Ini bukan cerita biasa. Ini soal martabat, soal harga diri, dan soal siapa sebenarnya yang paling butuh siapa. Dalam video ini kita bahas dengan tegas dan tajam. Kenapa buruh migran Indonesia tak lagi mau kembali? Apa dampaknya bagi Malaysia? Dan bagaimana Indonesia mulai bangkit dengan harga diri dan arah baru? Dulu ya, kemana-mana di Malaysia pasti ada orang Indonesia. Di pasar, di projek, di ladang, bahkan di restoran, selalu ada suara, ada tawa, ada kerja. Sekarang, sunyi, sepi. Suasana berubah, yang biasanya ramai, sekarang lengang. Jadi gue lagi di Kuala Lumpur, Malaysia, dan gue lagi hunting pakai tas di Earth. Karena emang sepi, langsung aja kita sikat The Quiet Kuala Lumpur. Ya waktu malam, kalau pukul 3 yang ambil video di Kuala Lumpur, orang pada tidur. Nah katanya terbangin drone pukul 3 malam, pukul 3 pagi, sepi dah. Semua orang dah balik, nak tidur, nak berehat. Kalau ada rakyat Indonesia atau pekerja Indonesia yang bekerja dalam negara Malaysia ni mengatakan ekonomi Malaysia akan hancur kalau tak ada rakyat asing, kau sangat salah bro. Ya, kau sangat salah. Justru ekonomi kita mungkin yang akan hancur kalau tak ada negara Malaysia, negara Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi. Ya. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab pendapatan negara kita terbesar nombor 2 ya, dari hasil tenaga kerja Indonesia yang ada dalam negara Malaysia, ada di luar-luar negara lain. Dari hasil devisa kita. Itulah pendapatan nomor 2 terbesar selain dari pajak rakyat dan migas ya. Jadi kalau kau cakap Malaysia ni akan hancur kalau tak ada warga negara asing, justru kita yang akan hancur tau. Negara kita mungkin yang akan hancur. Betul. Jadi kita sangat bersyukur ada negara Malaysia ni menyediakan lapangan pekerjaan untuk kita ya, sehingga menghasilkan devisa untuk negara kita. Faham Faham Kak? Belajar dulu, jangan asal cakap je, cakap Malaysia akan hancur kalau tak ada warga negara asing. Ini
daripada Indonesia. Yang mengatakan warga Malaysia marah, pendeportasi TKI. Kokori yang merekod ini, para sahabat. Kalau betul lah warga asing yang mengembangkan ekonomi Malaysia ni, kenapa tak kembangkan ekonomi di negara sendiri? Anda percaya tak, tanpa orang asing, ekonomi Malaysia akan merosot? Tu sibuk jalan pun tak boleh tahu dulu. You tengok sekarang, semua tak ada orang. Banyak senang sajalah. Kalau tak boleh ambil pekerja asing, saya minta Majlis Bandaraya Kering Jaya punya Datuk Bandar hantar dia punya anak mari kerja lah sini. Atau saudara-saudara dia mari kerja. Itu kontraktor pembersihan dekat pasar ini pun semua pakai orang Malaysia lah. Jadi pada tahun-tahun terakhir, Malaysia mengambil langkah drastis dengan mendeportasi tenaga kerja Indonesia yang tinggal dan bekerja di negara tersebut. Upaya ini disinyalir sebagai bentuk pengurangan ketergantungan kepada warga asing, sehingga diharapkan rakyat lokal dapat mengambil bagian dalam ekonomi mikro yang selama ini dijalankan oleh kebanyakan warga asing. Namun kebijakan ini ternyata berdampak luas, terutama di pasar-pasar tradisional. Karena sebagian besar warga Indonesia yang dideportasi adalah pedagang kecil dan pekerja pasar tradisional yang tersebar di seluruh kota di Malaysia. Seperti video yang viral di negara jiran baru-baru ini, yang menggambarkan seorang warga Malaysia yang merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah, sehingga mengakibatkan pasar menjadi sepi dan mati setelah ditinggalkan warga negara Indonesia. Namun rakyat lokal justru tidak tertarik untuk mengisi pasar tersebut. Gelombang pemulangan pekerja migran Indonesia masih terus berlanjut. Pihak imigrasi Malaysia kembali mendeportasi sebanyak puluhan orang melalui pelabuhan internasional Pelindung. Halo, selamat pagi ya. Saya Auta Singh, nomor handphone saya 012-6622-166. Saya Auta Singh. Ini saya berada di pasar Petaling Jaya, Jalan Ottoman. Ini pasar paling tua punya pasar di Malaysia lah. Satu pasar yang bagi tu agresif, bagi tu sibuk, jalan pun tak boleh tahu dulu. You tengok sekarang, semua tak ada orang. Semua berniaga. Duduk, customer pun tak ada. Ini semua kedai kosong. Nampak ni? Ini semua berlaku. Ada kedai-kedai yang disita oleh Majlis Bandaraya Kering Jaya kerana dia ambil kerja pekerja asing. Macam-macam tuduhan dibuat. Masalah dia sekarang macam ni. Ini bodoh punya Menteri Besar Selangor. Ini bangangnya PMX punya kerajaan. Dia tak benarkan pekerja asing kerja dalam pasar. Dia cakap dia orang bagi sewa. Sekarang setahu saya yang ada jual ayam sini pun you tengok ni, kedai dia kena sita. Seberang sana itu ada ayam haji tu pun kena sita sana, dekat hujung sana tu. Cuma silap dia aku ambil pekerja luar. Sebab pekerja Malaysia kita ni tak nak kerja. Sebab pekerja Malaysia kita ni tak nak kerja. Boleh dikatakan kaum-kaum yang pemalas. Dulu banyak pekerja Indonesia datang ke Malaysia dengan harapan mendapat. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak, memang baru-baru ini memang di tahun 2026 para sahabat. Ini kayaknya setiap hari memang dioperasi macam itu. Bahkan di hari 12 kemarin para sahabat, di Kelang Maidin para sahabat, itu diserbu yang kabarnya 1.000 orang tanpa dokumen yang resmi sudah ditangkap, akan dipulangkan ke negara masing-masing macam itu. Dan kalau ada statement para sahabat bahwasanya Indonesia sudah meninggalkan Malaysia, Malaysia akan ekonominya akan kocar-kacir macam itu. Ini hanyalah statement bodoh macam itu. Kata kakak jantung pisang. Memang pendapatan nomor 2 ekonomi Indonesia yang dikeluarkan oleh pejuang devisa semacam TKI ataupun TKW yang resmi macam itu para sahabat. Tetapi yang ilegal tanpa dokumen yang resmi itu memang tidak diberi muka memang sama negara Malaysia para sahabat. Memang betul-betul ditangkap. Bahkan majikan-majikan ataupun toke di Malaysia yang bekerja sama menggaji pekerja tanpa surat tanpa surat permit yang resmi macam itu. Mereka akan dikenakan denda macam itu. Sekarang macam itu. Bahkan kalau ada statement dekat Malaysia
banyak kedai-kedai tutup macam itu. Memang apa ya, kalau waktunya memang pagi ya tutup macam itu. Tapi kalau seperti halnya biasa dah pukul 10, dah pukul 12, dah start lah berniaga macam itu. Tapi kalaupun ada orang Indonesia yang memang niat memburukkan nama baik Malaysia, mereka menerbangkan drone di Kuala Lumpur. Ini katanya malah Kuala Lumpur ini sepi banget macam kuburan macam itu. Ini tengah malam mungkin mereka menerbangkan drone pukul 3 pagi macam itu. Jadi sepi lah macam itu, tanpa pun lalu lalang kereta pun macam itu. Macam sepi. Tapi kalau mereka menerbangkan 12 tengah hari perasaan, ini mesti ramai macam itu. Ataupun pukul 10 pagi macam itu. Mesti ramai orang nak pergi kerja, orang yang lalu lalang dan juga jual belah beli. Mesti ramai perasaan. Jadi tak usahlah macam itu. Kalau Indonesia memang menyumbang untuk memajukan negara Malaysia, kenapa tidak memajukan negara sendiri? Karena orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia itu mendapatkan upah macam itu. Jadi kalian harus berterima kasih karena sudah dikasih kerja oleh negara jiran kita Malaysia, bukan memburukkan macam itu perasaan. Jadi ini pelajaran buat orang yang mau datang ke Malaysia, harus menggunakan dokumen yang resmi, harus menggunakan dokumen yang sah, agar kalian itu dihormati, agar kalian itu tahu mematuhi undang-undang. Kalau tidak mematuhi undang-undang, kalian akan ditangkap, akan dideportasi, dipulangkan ke negara Indonesia. Jangan kalian memburukkan negara yang tempat pernah kalian bekerja mencari sesuap nasi untuk keluarga kalian. Itu sahaja macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.